Oke, kembali lagi bersama saya Christian dalam podcast Bank Indonesia Sulawesi Utara. Di mana ngoni berada, di situ BI ada. Mari bersama membangun Sulawesi Utara. Luar biasa. Oke, saat ini kita kedatangan tamu spesial dari pegawai Bank Indonesia, Mbak Fania. Mbak Fania, apa kabar Mbak? Hai semua, baik Oke. kalian. Ini namanya panggil apa? Mbak atau Ses atau nama panggil apa ini? Mana-mana cuma. Mana-mana aja ya? Oh siap. Panggil Ye ini boleh? Yeay, no. Mbak is okay. Oke Mbak, siap. Oke Mbak, apa kabar Mbak? Baik Kak, Katian apa kabar? Baik-baik juga. Gimana ini Mbak? Hari ini gimana pekerjaan? Lancar-lancar? Lancar. Senang sekali, this is my first podcast everyone. Aku baru pertama kali main podcast dan ketemu sama Kak Tian di sini buat Oke, ngobrol-ngobrol. iya. Walaupun sebenarnya kita udah ketemu tiap hari Mbak ya. Iya, exactly. Aduh. Udah sobi kita. Iya, aduh makanya. Mbak, perkenalan dulu dong supaya warga Manado, Sobat Rupiah tahu siapa ini Mbak Fania ini, apakah mungkin pribadinya atau lebih dalam lagi mengenal siapa itu Mbak Fania. Mbak, dari asal mana ini dong Mbak? Kita asal lahir Solo, Gede Malang. Lahir Solo, Gede Malang. Gede Malang. Berarti Kita di Manado ini setahun dang. setahun. Iya. Setahun dang itu salah sih grammarnya Salah sebenarnya. ya? Setahun apa? Setahun apa? Satu tahun bilang Oh, gitu. satu tahun. Iya, itu. Di sini sangat banyak ini ya, tambahan-tambahan dang, kang, jo, neh. Iya Saya sih, masih lumayan. memproses ini. Kita masih memproses. Memang perlu, kalau kuliah itu perlu 6 SKS untuk mengerti itu. Grammar Manado. Iya. This is fun. Ini pengalaman pertama Mbak datang ke Manado atau pernah dulu ikut lomba atau apa? Ya enggak. Ini pengalaman pertama di Manado dan langsung stay dalam waktu yang sangat lama. Wis. Tapi Manado seru sih. Jadi pertama datang melihat Manado kan nggak terlalu beda ya sama Malang. Ya, dari sisi size kotanya juga hampir sama. Oke. Terus ya hampir sama lah. Ada mall, at least. Ada alam-alamnya juga bagus. Jadi betah sejauh ini. Yang nada di Manado tapi ada di Malang itu apa? Gunung. Gunung. Karena Manado kan wisatanya pantai. Oh, kalau Malang Kalau di di Malang kan gunung. banyak banget gunung. Sama mungkin kebun binatang mungkin. Kebun binatang di sini nggak ada ya? Nggak ada. Kebun binatang berarti. Kebun binatang. Berarti seberapa lama di Manado Pak? Kita setahun. Jadi dari Januari Oke. 2021 tanggal 10 kalau nggak salah. Tanggal 10. Tanggal 10 tuh sampai di Manado dan sampai sekarang. Oh, berarti Dan sampai beberapa tahun mendatang. Oh, sampai pensiun? Enggak. Nyandak setahun. Oh, ya. Nah, betul tuh. Iya kan? Betul. Nah, berarti tahu dong bahasa Manado biar cuma 1-2 tahu. Iya, boleh noh. Somakang Rian Angko. Rerangko apa? Somakang Rian Angko. Dan angko apa? Itu bahasa gunung, Mbak, bahasa ibu ya. Kamu udah makan belum? Oh, Rerangko. Kalau cuma somakang gitu aku tahu. Oh, siap. Nah, Mbak, di BI, Mbak, sebagai apa? Maksudnya tugas Mbak di BI sebagai tanggung jawabnya sebagai apa sih, Mbak? Aku pertama masuk di kalau BI Sulut kita ada yang namanya fungsi perumusan Kekda keuangan dan ekonomi daerah. Oke, Fungsi terus? perumusan Kekda di situ salah satu wingsnya tuh untuk koordinasi inflasi dan investasi. Jadi kita koordinasi sama pemerintah daerah untuk kasih advice lah. Kita sini fungsinya kan advisory. Oke. Selain bikin assessment, kita kasih masukan-masukan juga rekomendasi ke pemerintah daerah. Tunggu Mbak, Mostly sebelum itu sih. lanjut supaya orang Sobat Rupiah Manado mengerti, advisory maksudnya apa itu Mbak? Kita kasih rekomendasi sih. Oh, rekomendasi. kebijakan. Kita Dasar katanya advice lah, Yes, nasihat begitu. betul. Oh iya, oke. Jadi kita bikin assessment nih, misalnya inflasi BPS rilis, terus kita bikin assessmentnya kira-kira apa sih yang bikin inflasi di Manado atau deflasi. Oh. Terus hasil assessmentnya kita kasih ke pemerintah daerah untuk jadi masukan. Oh. Jadi nanti dari situ kita koordinasi, ada namanya forum tim pengendalian inflasi daerah, kita koordinasi di situ untuk mengendalikan inflasi di Sulut ini. Tim pengendalian inflasi daerah. Iya. Itu organisasi berdiri sendiri atau gimana Pak? Gambaran tim pengendalian inflasi daerah itu
supaya orang-orang Manado, Sobat Rupiah Sulawesi Utara mengerti itu apa itu tim pengendalian inflasi daerah itu? Kayak forum komunikasi sih Kak, kayak forum komunikasi. Berarti rapat-rapat orang begitu masuk. Yes. Oke, terus Wadah di Sulut dan di kabupaten kota, kita situ bahas mostly apa yang komoditas-komoditas bikin inflasi ini apa sih? Terus gimana sih cara kita mengendalikannya? Kayak gitu. Oh, ya. Yang ada di tim itu siapa saja? Ada BI, ada pemerintah daerah pasti kan. Pemda, ada dari Biro Ekonominya, terus Dinas Perdagangannya, Dinas Pangannya. Dinas Pangan. Oh. Ketuanya gubernur. Ketuanya di gubernur. Kabupaten kota ketuanya wali kota atau bupatinya. Oh, iya. Jadi BI senantiasa sering melakukan forum itu supaya inflasi di daerah Sulawesi Utara lebih terjaga tentunya. Betul. BI juga secara rutin kita ada survei. Nah, survei bagaimana itu? Pemantauan harga ke pasar, kita lihat harganya gimana nih, kira-kira yang bergejolak yang mana. Nah, itu yang jadi input atau yang jadi masukan yang kita assess tuh yang dari hasil survei itu salah satunya. Bareng-bareng buka IG lagi. Oke, buka IG sini saya. Jadi kita secara rutin akan kasih edukasi di Instagram, jadi jangan sampai ketinggalan. Okay. Kalau bahasa Manadonya nih, inflasi. Inflasi. Apa itu inflasi? Nah, apa itu? Inflasi itu keadaan di mana harga barang dan jasa rame-rame baku iko naik dalam waktu tertentu. Kong bekeng tong pedoi lebih turun DP nilai. Jadi secara sederhana di suatu kelompok komoditas atau suatu kelompok makanan, suatu kelompok barang, suatu kelompok jasa itu tuh harganya naik dalam waktu tertentu. Oke, terus? Nah, di situ kan jadi orang akan lebih susah kan dapat barang itu, harga uangnya tuh lebih turun. Kalau misalnya hari ini aku punya 10.000 bisa beli tomat berapa kilo? 3 kilo lah. Besok 10.000 tuh aku dapat tomatnya cuman sekian gitu, lebih dikit, cuman mungkin 1 kilo. Kayak biasanya 30.000 aku dapat rica sekilo, sekarang 30.000 aku nggak dapat sekilo, bahkan mungkin 1/4 doang karena harga ricanya udah 120.000 misalnya. Itu yang bikin harga uang kita tuh turun karena harga barangnya naik. Kembali tadi Mbak, inflasi bikin itu barang itu naik, sampai nilai rupiah turun. Kalau orang pedoi cuma begitu terus, jelas susah terus beli barang. Kalau kita contoh duitnya cuma 100.000 aja. Nantinya awalnya kita 100.000 itu bisa mencukupi kebutuhan sebulan, contoh. Ya seminggu lah supaya nggak terlalu ekstrim. 100.000 bisa memenuhi kebutuhan seminggu, akhirnya udah nggak bisa lagi tentu Mbak ya. Iya benar. Tapi inflasi itu somehow kita juga perlu di range tertentu. Range tertentu. Iya, range tertentu. Kalau di BI kita tetapkannya 3 + - 1%. 3 + - 1%. Kenapa boleh ada inflasi? Karena di situ kita menunjukkan ada pertumbuhan ekonomi di situ. Kalau harga barang dari dulu sampai sekarang tetap aja kan ya, masyarakatnya tetap aja. Nggak ada pertumbuhan ekonomi. Berarti sebenarnya inflasi itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi harus dijaga di range tertentu. Supaya pun orang Manado parno mungkin dia, inflasi. Oke. Selama masih dalam range ya it's okay. It's okay. Oke, tentu menjaga inflasi pun setiap orang masyarakat Sulut pun harus menjaga pola hidupnya tentu Mbak ya supaya inflasi tidak naik. Salah satunya juga kayak gitu. Dengan jangan malu-malu bertani rica. Mari coba kobong. Oke. Mungkin kalau Sobat Rupiah perlu pertanyaan lebih dalam mengenai inflasi, mungkin boleh tanya di DM IG boleh? Boleh. Ya, nanti Bang Underscore Indonesia _ Sulut ada di bawah ini. Ada di bawah sini. Nanti admin akan menjawab sesuai dengan kebutuhan dari Sobat Rupiah Sulawesi Utara. Sekian podcast dari Bank Indonesia Sulawesi Utara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow, bagikan IG kami, subscribe. Semua sosmed kami dibagikan karena untuk kepentingan dari Sobat Rupiah Sulawesi Utara saja tentunya. Banyak info-info menarik. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai kita ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa di mana Anda berada, di situ BI ada. Mari bersama membangun Sulawesi Utara. Terima kasih. Bye.